ini kalau dari sini start ya, kemudian lurus, inginnya mau menembus nih. Nah, terus tiba-tiba baru beberapa langkah langsung belok kanan, dan itu tanpa pengetahuan, tanpa disadari. Bisa diartikan ya itu hawa nafsu untuk menguasai materinya, atau keinginan hasrat punya uang banyak yang besar. Nah, itu ya tidak apa-apa, itulah sah-sah saja. Kalau sudah mau menyentuh gapura terus tiba-tiba belok kanan, ya itu berarti langkahnya sudah jauh, baru belok kanan. Ya artikan saja hasratnya lebih kecil, tidak terlalu bernafsu untuk menguasai uang atau materi. Sekarang kita bahas yang belok kiri. Kita dari sini. Nah ini ya sedulur-sedulur, yang di depan saya ini Sasono Inggil. Kalau dari sini seperti ini pemandangan Sasono Inggil. Ya, kita kembali ke tema. Yuk, sekarang kita seolah-olah kita mau masangin nih ya. Ini saya istilahkan ini Anda ini ya. Ini pemirsa ya. Boleh mau yang cantik, yang ganteng juga nggak apa-apa. Pokoknya anggap saja ini pemirsa yang cantik-cantik, yang ganteng, yang tidak juga oke juga, enggak masalah ya. Ini terus lurus ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai mau masuk lah. Terus kemudian belok kiri. Ini artinya nafsuan gitu loh. Cukup tergiur dengan urusan seks gitu loh. Apalagi sampai balik ke arah sana. Seolah-olah ini pemirsa. Pemirsa yang gelar tikar, yang duduk paling depan. 1, 2, 3 ini kondisinya mata ditutup. Wah, baru berapa langkah langsung belok kiri. Ini biasanya nggak sadar nih kalau belok kiri seperti ini. Belok kiri, tiba-tiba nggak cuma belok kiri, malah balik arah sampai ke jalan. Ini juga banyak seperti ini. Tidak hanya cowok, cewek-cewek banyak terjadi seperti ini. Itu artinya apa? Artinya itu orangnya itu nafsuan banget itu loh. Orangnya itu sangean. Kalau orang Jawa bilang ngacengan. Itu jadi coba aja pasangan Anda diajak, terus nanti dilihat pasangan Anda itu lebih tertarik uang. Uang ini bisa dalam arti luas ya, dulur-dulur, bisa karir, bisa mobil, motor, HP, pekerjaan yang layak ya, pokoknya semua yang sifatnya materi tapi itu merupakan kebutuhan hidup ya, jadi wajar, nggak usah dinilai negatif ya. Ataukah lebih dominan membutuhkan libido? Nah itu nanti kelihatan. Nah nanti bagaimana tuh Anda tinggal meresponnya seperti apa setelah dites di sini. Belok kiri apa belok kanan pasangan Anda itu kan. Nah ini saya mau coba pejam mata terus naik sepeda punten dalam sewu ya. Ini sebenarnya kalau kita mengalir, kita pasrah bonggoan, kita malah bisa nembus. Tapi kalau malah coba-coba ngempak ke ilmu ini ngerapal ini itu, berdoa, nanti biasanya buyar malah nggak bisa masuk. Ini harus pasrah bongkoan dan ngalir. Punten dalam sewu yang para leluhur, saya naik sepeda, saya pejam mata. Ya ini karena susah ya ini memperlihatkan saya pejam, tapi ya pokoknya saya pejam, saya mau jujur, panjenengan terserah mau percaya apa enggak, tapi saya mau pejam jujur. 1, 2, 3. Nanti kalau sudah kira-kira tadi ada air ya. Nah itu tadi sudah melewati air, berarti sudah nembus kira-kira. Waduh, kotor banget sepeda. Ya udah, berarti wah tadi kalau di sini bisa nabrak ini tadi. Tadi kalau pas lewat tengah ini bisa nabrak apa ini? Akar. Nah, kenceng juga bisa jengkelit nih kalau nabrak akar tadi. Ini kan.
Kalau sudah bisa nembus, terus nanti dilanjutkan pejam mata, nyentuh lubang ini yang ada jarinya ini, yang ada ruji-rujinya ini, dengan yang sebelah sana. Nah, jadi nanti menyilang terus, nanti melintas begini. Ini menyentuh sampai di sini. Sekali bisa, 2 kali lebih baik. Jika ada kata-kata penilaian saya yang dianggap terlalu norak, saya mohon maaf, ya anggap saja itu just kidding, guyon saja, dan jangan terlalu serius. Tapi kalau memang mau serius, monggo, ya enggak apa-apa. Karena memang yang terjadi, kalau ada orang yang belok kanan, belok kiri, itu ya mereka nggak sadar benar. Bukan karena khawatir atau apa, tapi ya ada yang memang sudah berkali-kali pasrah, berkali-kali mencoba, puluhan kali, bahkan ada sampai 20 kali pun belum berhasil nembus. Tapi ada juga yang 1 kali nembus. Itu kuncinya apa? Ya kalau yang saya lakukan cuma pasrah bongkoan, mengalir. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk menaklukkan ya. Sifat arogan, sifat sombong, takabur, tinggi hati itu harus dibuang. Kemudian pasrah, ya, rileks saja. Karena apa? Sesungguhnya masuk di antara pohon beringin ini merupakan suatu bentuk meditasi topongeli, dan topongeli itu harus didasari dengan olah rasa, yaitu rasa duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya, sedulur-sedulur, bahwa siapapun yang melakukan masangin atau masuk di antara pohon beringin itu jangan merasa takabur, jangan merasa sombong, atau merasa sudah bisa atau menguasai suatu ilmu sehingga ada sikap untuk bernafsu untuk menundukkan, menaklukkan, atau hanya sekedar untuk mencoba ngempak ke ilmune. Itu pun akan mempersulit dan tingkat keberhasilannya akan menjadi kecil sekali. Tapi justru yang sering kali berhasil dan yang saya lakukan sendiri itu justru dengan cara pasrah, mengalir, terus kemudian hilangkan rasa takabur, sombong, rasa congkak ya, rasa merasa bisa. Karena apa? Karena kalau saya lihat untuk melakukan masangin atau masuk di antara 2 beringin ini merupakan satu bentuk meditasi, terutama itu bentuk topongeli, yaitu menghanyutkan diri mengikuti aliran air. Karena di sini tidak ada air, ya kita menghanyutkan diri mengikuti aliran energi. Karena ini merupakan masih satu sumbu dengan tugu golong gilik, keraton, kemudian sasono inggil, alun-alun kidul di sini, kemudian selo kurung, ringin kurung, dan kemudian kalau ke selatan tembus di kandang menjangan Kerapyak atau panggung Kerapyak. Nah, ini merupakan masih alur. Jadi kalau ini ada istilahnya itu, kalau di Tionghoa itu kan ada Feng Shui ya. Ini sebenarnya tidak beda jauh dengan Feng Shui. Ini garis lurus seperti sumbu spiritual, dan sebenarnya bukan imajiner, ini benar-benar ada, dan saya merasakan memang energinya memang lebih besar di luar area sini. Nah, jadi itu tadi kuncinya, panjenengan harus pasrah saja, mengalir. Kalau dalam meditasi Jawa ini dinamakan olah rasa, duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Punya rasa, tidak punya rasa punya. Jadi Anda jangan merasa memiliki apapun ya. Itu akan menjadi penghalang, akan menjadi pengeruh atau memperkeruh mata hati, mata batin dan pikiran. Maka di sini tidak perlu untuk merasa punya sesuatu, tanggalkan, tapi merasa dirilah seolah-olah Anda tidak memiliki apapun, tidak punya rasa punya. Duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Nah, itu merupakan ukuran atau takaran keikhlasan yang paling tinggi.
Kalau saya umpamakan itu seperti halnya dengan orang sedang ngising atau ya jongkok di WC pelungklap. Jadi tainya itu langsung masuk ke sungai kemudian bablas. Jadi Anda pun yang memiliki TA1 tadi nggak mau noleh ya, cium baunya juga enggak, pokoknya ikhlas. Kalau bisa langsung lupa, langsung hilang dari pandangan, ingatan, pendengaran, dan penciuman. Langsung hanyut di kali, syukur-syukur banyak ikan yang mau nyaplok. Ya nanti ikannya kalau ditangkap pencari ikan atau nelayan kan lumayan, bobotnya tambah berat, jadi bisa memberikan hasil penjualan yang lebih berat. Jadi itu juga membantu, yaitu merupakan dharma juga kalau bisa seperti itu ya. Ya ini just kidding aja ya, walaupun ini lucu tapi ini serius bener, memang logis kan. Ya seperti itu saudara, para pemirsa, tentang ringin kembar yang ada di alun-alun kidul. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan alasan yang lebih rasional, karena saya yakin banyak sekali konten-konten yang sudah menganalisa, membahas tentang ringin kembar atau ringin kurung atau masangin di sini dengan berbagai macam versi pendapat masing-masing. Tapi saya selaku orang yang sudah hidup di lingkungan ini bertahun-tahun lamanya, sudah puluhan tahun, dan kemudian juga saya senang sebagai orang Jawa untuk menjadi pelaku spiritual Jawa, maka pandangan saya ini ya saya ambil dari kacamata spiritual Jawa. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan konten ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.